Berarti Udah kurangnya di situ. berapa orang ini? Ada Ibu Rahma, Ibu Tika, dan juga Ibu Wasiyah. Nggak apa-apa. Kita Iya. langsung mulai saja, Ibu ya. Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Mungkin yang seringkali banyak dipandang nikmat yang besar itu hanyalah kesehatan. Seringkali yang dipandang sebagai rezeki yang besar itu hanyalah berupa harta. Padahal dengan kita diberikan keimanan, kita masih diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, maka apa? Itu merupakan rezeki yang besar. Karena banyak di luar sana mereka yang tersibukkan dengan dunianya sampai lupa akan akhiratnya. Mereka yang tersibukkan dengan dunianya seolah-olah dunia itu menjadi tujuan akhir baginya. Padahal dunia itu hanyalah sebuah perjalanan yang mana akan menempuh ke tujuan yang sama, yaitu ke kampung keabadian, negeri akhirat. Maka dari itu, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita harus setting, ya. Kita harus setting kehidupan kita ini tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya, ketika misalkan kita hari ini sedang bekerja, maka jadikan pekerjaan tersebut mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang mendidik gitu ya, maka jadikan itu semua sebagai wasilah amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar, maka jadikan belajar tersebut menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda-bunda Salihah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Sudah pulang kerjanya atau masih di jalan? Saya masih di jalan Pak Ustadz. Oh Jadi ya, off camera ya. oh ya, ya ada yang masih di jalan, ada yang mungkin sudah di rumah, saya di rumah kayak gitu ya. Oke, baik. Insyaallah kita sekarang lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin di ayat ketiga kita menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang goib. Sesuatu yang goib itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata, tidak bisa teraba oleh seluruh panca indera, namun disitulah kita akan dipertanyakan. Disitulah keimanan kita akan dibuktikan. Apakah kita termasuk bagian dari orang yang beriman ataukah tidak. Nah, di ayat yang keempat ini, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman. Iman itu artinya atas dikul jazm, pembenaran yang bersifat pasti. Ya, maka siapapun yang mengatakan beriman, tapi dia tidak beriman secara 100%, walaupun mungkin hanya 99%, maka batal keimanannya. Ya, jadi nggak boleh, saya beriman kepada Allah 99,99% itu kafir. Kenapa? Nanti terjawab di dalam Quran Surah An-Nisa, juz 6 halaman pertama. Innalladzina yakfuruna biayatillahi ya yu'minuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'di. Ya, yang Allah katakan sebagai ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka sebenar-benarnya orang-orang kafir itu. Yaitu apa? Mereka yang mengamalkan sebagian dari ayat Al-Quran,
dan juga mereka yang mereka yang tidak mau mengamalkan, enggan untuk mengamalkan sebagian dari Al-Qur'an. Maka dari itu, sahabat Al-Quran yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz senantiasa mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi penduduk surga, maka jangan tanggung effortnya, ya, jangan tanggung effortnya, usahanya, nggak perlu nanggung-nanggung, kayak gitu. Kalau kita mau jadi penghuni neraka, jangan nanggung juga, kayak gitu ya. Kenapa? Sama-sama aja disiksanya nantinya. Nah, maka pertanyaan dari Ustadz, kita mau nggak mau sungguh-sungguhnya ngejar nggak nanggung masuk surga atau nggak nanggung masuk neraka? Coba, nggak nanggung masuk surga atau nggak nanggung masuk neraka? Enggak dua-duanya, Ustadz. Hah? Enggak nanggung masuk surga. Kayak gitu ya? Nggak nanggung sekali masuk surga. Agar apa? Agar surga kita itu berada di surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus, yang akan bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di akhirat itu nggak akan ada yang namanya tengah-tengah. Adapun ada yang disebut dengan tengah-tengah itu disebut dengan al-a'raf. Itu adalah tempat bagi orang yang ketika hidup kehilangan akalnya. Mohon maaf ya, dalam tanda kutip mungkin gila, hilang akalnya. Maka itu akan ada di tengah-tengah antara surga dan juga neraka. Kalau dia gilanya itu sebelum masa balik. Tapi kalau setelah balik, maka tetap akan diperhitungkan nanti apa yang dia kerjakan semasa balik, mulai dari sehat sampai dia sakit, begitu sakit sampai kehilangan akalnya. Nah, maka bagi kita yang akalnya sempurna, ya, bisa kita gunakan untuk berpikir seperti itu. Kita nggak mungkin ada di Al-A'raf. Al-A'raf itu mereka mendapati nikmat surga tidak, merasakan siksa neraka juga tidak. Jadi mereka ada di pertengahan antara surga dan juga neraka. Jadi, bunda-bunda solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita lupa. Karena sibuknya kita dengan kehidupan dunia, sampai kita melupakan waktu kita untuk pulang. Ya, oke. Bunda-bunda solehah yang tinggal di Jakarta, pernah ini nggak? Pernah cukup takut nggak dengan informasi bahwa nggak lama lagi Jakarta itu akan tenggelam? Pernah dapat informasi seperti itu? Pernah Ustadz. Nah, respon pertama kali kita apa? Takut. Takut kayak gitu ya. Takut Ah, tiba-tiba ketika istirahat ada air bah jatuh gitu ya. Tiba-tiba menenggelamkan seluruh kota yang ada di Jakarta. Bekasi juga kena gitu ya, karena nggak terlalu jauh dari Jakarta. Contoh seperti itu. Nah, maka apa namanya? Ketika kita mengingat hal seperti itu, pasti ada yang kita lakukan. Misalkan apa? Kita persiapan dari semenjak ini. Kalau misalkan hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kadang kita itu hanya mempercayai sesuatu yang ada di mata kita. Tapi kita itu sampai lupa terhadap sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi gini, Jakarta tenggelam itu pasti atau tidak? Belum pasti. Belum pasti. Tapi yang namanya mati itu pasti atau tidak? Pasti. Pasti. Nah, kesalahan terbesar orang hari ini adalah apa? Mereka terlalu memusingkan sesuatu yang belum pasti, tapi mengabaikan sesuatu yang sudah pasti. Ya, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh manusia, mereka itu memusingkan sesuatu yang sudah pasti, tapi mereka nggak memusingkan sesuatu yang belum pasti. Jadi begini, sahabat pendengar, kematian itu pasti, ya. Sedangkan nanti misalkan ada apa, rumah kita akan roboh atau tidak, gitu ya, terkena banjir atau tidak, itu sesuatu yang belum pasti. Nah, maka dari itu, gitu ya, sahabat Quran yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini nggak sekedar memikirkan sesuatu tentang kehidupan dunia kita, tapi juga kita memikirkan sesuatu tentang
kehidupan akhirat kita. Bunda-bunda solihah ada yang punya sawah nggak? Punya. Kalau punya berapa ribu hektar? Nah, misalkan gini. Kalau apa namanya, kita sawah gitu ya, kita memanen padi gitu ya. Hal yang paling kita tunggu itu adalah ketika panen, betul? Nah, maka para ulama itu mengatakan dunia itu ya sebagai ladang untuk apa? Untuk menanam. Dan hasil panennya itu tidak dipetik di dunia, tapi dipetik di akhirat. Coba bunda-bunda solihah pernah nggak melihat orang kafir itu ketika ketika apa? Ketika sakaratul maut itu ringan. Pernah menyaksikan? Ringan, mudah gitu ya. Padahal dia banyak dosa gitu, nggak beriman kepada Allah. Tapi ketika ada orang muslim yang meninggal, itu berat banget. Serasa sakit banget. Pernah nggak sih seperti itu, sahabat Quran? Ya. Kalau yang belum pernah menyaksikan pasti nggak terbayang. Tapi pada faktanya banyak akhir dari kehidupan orang-orang muslim itu justru mereka itu mengalami sakit yang begitu dahsyat berbanding terbalik dengan orang-orang kafir. Yang banyak di antara mereka yang suka beramal kebaikan hingga pada akhirnya matinya itu dengan mudah. Nah, maka apa salah satu hikmahnya ketika itu terjadi ya? Orang-orang kafir ketika mereka mengerjakan satu kebaikan, maka balasannya itu akan Allah segerakan di dunia. Oke? Ya. Balasannya itu akan Allah segerakan di dunia. Salah satunya adalah ketika dia sedang sakaratul maut, Allah mudahkan sakaratul mautnya. Sedangkan bagi orang-orang mukmin, sesungguhnya balasannya itu akan ada di akhirat. Ustaz, tapi setelah saya melakukan amalan ini, saya mendapatkan kebaikan ini. Itu bonus. Ya, itu bonus bukan hasil. Karena kebaikan itu nanti akan ada di akhirat. Jadi perbedaan antara orang mukmin dan juga orang kafir adalah orang mukmin itu orang yang mengakhirkan bahagianya, sedangkan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mendahulukan kebahagiaannya. Ya, maka benar-benar salihah saya ingin bertanya, mau mendahulukan kebahagiaannya atau mau mengakhirkan kebahagiaannya? Mengakhirkan bahagia. Nah, kayak gitu ya. Mau nggak diawalkan kebahagiaannya, di akhirnya pun bahagia? Mau banget kayak gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip ya, itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena di balik kebahagiaan nanti di akhirat terdapat banyak usaha ikhtiar yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Nah, maka dari itu, bunda-bunda solehah, kita tuh harus senantiasa berpikir di umur yang kita itu semakin hari semakin bertambah, gitu ya. Semakin bertambah umurnya, tapi semakin berkurang jatah umurnya. Kira-kira apa ya yang bisa menjadikan kita bekal terbaik untuk pulang ke kampung akhirat? Karena begini, benar-benar salihah. Ustadz itu, gitu ya, mungkin ada lebih dari 10.000 orang yang pernah Ustadz isi. Mayoritas dari mereka, ketika ditanya, kayak gitu ya, kenapa kamu berhijrah? Yang paling banyak jawabannya adalah apa? Karena takut mati. Ya, ada yang berhijrah mungkin karena keluarganya, ada juga yang berhijrah karena pacarnya ada. Jadi pacarnya udah lebih dulu berhijrah gitu ya. Masa aku nggak berhijrah? Nanti nggak pasangan dong kan gitu ya. Maka sama-sama berhijrah. Ada yang hijrahnya itu ikut sama artis-artis kayak gitu ya. Wih, ini artis-artis lagi tren hijrah, kita ikutan hijrah. Boleh atau tidak? Sah saja, boleh saja kayak gitu ya. Tapi begini, ini yang harus kita tanamkan bunda-bunda solihah. Semakin kuat pondasi yang kita miliki, maka akan semakin kuat kita dalam menjalaninya. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Kita nggak suka minum obat karena rasa pahitnya. Atau misalkan kita punya apa yang di tenggorokan itu, yang sampai akhirnya susah nelen obat itu namanya apa? Amandel. Kayak gitu ya. Kita punya amandel sampai sulit untuk menelan obat. Tapi kita sedang mengalami satu sakit yang mana obat satu-satunya itu harus diminum. Kira-kira kita bakal minum tidak?
Coba, kira-kira bakal kita minum tidak? Tetap minum Ustadz. Tetap minum. Kenapa? Biar sembuh. Ya, Yang karena alasan kita untuk makan obat itu kuat, betul? iya. Tapi coba andaikan itu hanya vitamin, yang mungkin masih banyak pilihan vitamin cair. Pasti kita pilih yang cair. Nah, maka gitu. Dalam berhijrah kita mengikuti artis hijrah boleh saja. Akan tetapi kalau hanya mengikuti itu, mengikuti manusia, manusia itu akan ada masanya mungkin dia berubah. Terus kalau dia berubah, maka pertanyaannya apakah kita akan kembali ikut berubah atau tidak? Makanya bunda-bunda soleh ketika misalkan bunda-bunda soleh pernah berapa kali ya mengikuti kajian tentang tahfiz Quran gitu. Ustadz banyak nggak menjelaskan tentang teorinya? Teori itu Ustadz jelaskan akhir. Yang paling pertama Ustadz jelaskan itu pondasinya. Kenapa? Teorinya paham tapi nggak punya pondasi, rundruk sahabat Al-Quran. Sebagaimana rumah, rumahnya lantai 3 tapi pondasinya nggak kuat gitu ya. Yang akan terjadi apa? Roboh. Ya. Nah maka benar-benar saya Allah Subhanahu Wa Taala saya lagi keimanan itu akan diuji. Apakah kita termasuk bagian dari orang yang beriman ataukah tidak? Bima unzila ilaika. Dengan apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang diturunkan kepadamu itu? Kitab Al-Quran. Wama unzila min qablik. Dan juga apa yang diturunkan dari sebelum kamu. Orang-orang yang beriman itu nggak hanya sekedar beriman kepada Al-Quran, namun beriman juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maksudnya apa benda-benda salihah? Tidak membedakan antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Kenapa? Karena sesungguhnya semua kitab tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di garis bawahi ada perbedaan yang dimaksud dengan iman kepada Al-Quran juga dengan keimanan kepada kitab-kitab sebelumnya. Iman kepada Al-Quran nggak cukup hanya diyakini, tapi harus diamalkan. Bisa dipahami? Ya. Ustadz, saya sudah meyakini Al-Quran itu kitabullah, tapi saya nggak melaksanakannya. Bohong. Imannya bohong. Sedangkan iman kepada kitab sebelum Al-Quran itu hanya cukup diyakini, nggak perlu diamalkan, bahkan haram untuk diamalkan. Ya. Walaupun sama-sama, karena gini, ketika datang syariat baru, syariat lama sudah tidak digunakan. Ya, ketika datang syariat baru, syariat lama tidak digunakan. Sebagai contoh, di zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam, boleh nggak nikah antara kakak sama adik? Boleh. Boleh, asalkan yang beda kelahirannya. Karena Nabi Kelahiran. Adam itu istrinya sekali melahirkan itu, gitu ya, itu sepasang laki-laki dan perempuan. Boleh dinikahkan, yang penting beda kelahirannya. Seperti itu. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad itu nggak boleh. Atau benda-benda salihah kalau kita baca di dalam kisah-kisah Israiliyat, bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan gitu ya, bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka bertobat gitu ya, mereka itu kalau dosanya ringan, maka tobatnya dengan cara melukai diri. Kalau dosanya besar, maka cara bertobatnya dengan bunuh diri. Kalau kita tobatnya bagaimana? Sholat Beristighfar, tobat. kayak gitu ya, sholat tobat kayak gitu ya, sambil beriktikad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masih sulit aja kayak gitu. Padahal kalau dulu harus melukai diri, disayat-sayat, bahkan sampai bunuh diri, itu syariatnya. Kebayang nggak bunda-bunda solihah, kalau syariat itu masih diterapkan hari ini, bagaimana yang terjadi dengan tubuh kita? Mungkin banyak sayatannya, kayak gitu ya. Mungkin banyak lukanya gitu ya. Disebabkan apa? Disebabkan dosa yang pernah kita kerjakan. Nah, maka kesimpulannya gitu ya, bahwa orang-orang mukmin itu tidak membedakan antara kitab yang datang kepada Rasulullah dengan kitab-kitab yang berikutnya. Ya, karena inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang Nasrani dan orang Yahudi itu tidak mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Ya, makanya mereka nggak mau beriman. Nggak mau beriman itu bukan karena nggak paham, mereka paham.
tapi keengganan dalam hati mereka dikhawatirkan apa? Kehilangan harta dan juga tahta. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati, dan mereka kepada akhirat hum yuqinun, mereka meyakininya. Maksudnya apa? Mereka membenarkan tentang adanya negeri kehidupan setelah kematian itu. Coba begini. Ustaz pernah ajarkan tidak yang disebut dengan al-uqdatul kubro? Ada yang tahu al-uqdatul kubro? Masih ingat atau masih lupa? Alam kubur ya Ustadz? Bukan. Apa ya? Al-uqdatul kubro itu artinya simpul besar. Pertanyaan mendasar dalam kehidupan. Pertanyaan mendasar ini, bagaimanapun cara kita menjawabnya, akan menentukan kualitas kehidupan yang kita miliki. Contoh, pertanyaannya hanya 3. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup di dunia? Dan akan kemana setelah kehidupan dunia? Pertanyaan yang sangat basic, pertanyaan yang sangat sederhana, tapi menentukan bagaimana arah kehidupan yang akan kita jalani. Dari mana kita berasal? Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibu. Ibu dari mana? Dari nenek. Nenek dari mana? Dari buyut. Nggak beres-beres. Kita berasal dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Untuk apa hidup di dunia? Untuk ibadah. Akan kemana setelah kehidupan dunia? Akan ke akhirat. Maka orang yang betul dalam menjawabnya, coba. Orang yang meyakini akan adanya kehidupan akhirat, apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia? Dia akan menunjukkan seluruh apa yang dia kerjakan di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang di akhirat yang bahagia. Betul? Tapi coba, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan agama, mereka apa? Dari mana mereka berasal? Dari materi. Untuk apa hidup di dunia? Akan senang-senang. Akan kemana setelah kehidupan dunia? Akan kembali kepada materi. Mereka tidak menganggap akan ada hari kebangkitan. Apa yang akan mereka lakukan ketika hidup di dunia? Mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk memuaskan hawa nafsunya, betul? Orang yang tidak mempercaya hari akhirat, mereka nggak peduli yang namanya baik dan buruk. Mereka nggak peduli yang namanya halal dan juga haram. Yang penting dapat memenuhi hawa nafsunya. Yang penting dapat mencapai tujuannya. Maka mereka akan melakukan itu semua. Maka dari itu, sahabat Quran yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, coba kita renungkan kembali. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia, dan akan kemana kita setelah kehidupan dunia. Bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bertanya seperti ini. Kalau misalkan Ustadz beli mesin cuci, tapi Ustadz gunakan untuk mencuci motor, kira-kira apa yang terjadi pada mesin cucinya, bunda-bunda salihah? Rusak. Rusak, kayak gitu. Bisa nggak digunakan untuk mencuci motor mesin cucinya? Nggak bisa. Tapi kan namanya mesin cuci. Cuci motor juga namanya cuci. Kenapa nggak bisa? Harus sesuai fungsinya Ustadz. Harus Sesuai sesuai dengan tujuan utama. Iya, fungsinya. sesuai tujuan. Kayak gitu ya. Maka agar alat tersebut berfungsi dengan baik harus sesuai dengan fungsi awal pembuatannya. Kayak gitu ya. Nah, maka gitu. Kalau kita pun ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, bagaimana caranya? Caranya tidak ada cara lain kecuali kita jadikan kehidupan kita sesuai dengan misi penciptaan kita oleh Allah, yaitu untuk ibadah. Namun bunda-bunda salihah, jangan pernah mengecilkan makna ibadah. Oke? Jangan pernah mengecilkan makna ibadah. Ibadah itu nggak sekedar sholat. Ibadah itu nggak sekedar zakat. Ibadah itu nggak sekedar naik haji. Ibadah itu nggak sekedar hadir ke majelis ilmu. Tidak. Tapi setiap aktivitas kita, ketika sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka itu merupakan bagian dari ibadah.
Coba Ustaz mau tanya. Eh, Duduknya kita di majelis ilmu hari ini, walaupun di rumahnya masing-masing gitu ya, kira-kira mendapatkan berapa kali pahala? Ada gitu kalkulator pahala, Ustadz? Nah, Ada kalkulator pahala? tidak. Ada. Kan dalam membaca Quran itu satu huruf 10 pahala. Oh. Kayak gitu ya. Coba, andai kan kita anggap ya, kita tuh udah melakukan dua kebaikan, tidak usah katakan dua pahala. Kayak gitu ya. Kenapa Ustaz katakan dua kebaikan? Kayak gitu ya. Karena begini, pertama, dengan kita hadir ke majelis ilmu, pertama, kita menambah keilmuan Islam kita. Itu dapat pahala, betul? Yang kedua, ketika kita hadir ke majelis ilmu, mungkin nggak kita sedang melalaikan ibadah. Mungkin. Kita hadir ke majelis ilmu, kita sedang melalaikan ibadah, mungkin tidak. Kita membuang waktunya dengan sia-sia, tidak. Tidak kan? Enggak. Justru kita mendapatkan dua pahala dari hadirnya ke majelis ilmu. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun Ustaz juga tahu, pasti bunda-bunda soleh capek. Ibu Rahma contohnya baru pulang. Ya, ya, baru pulang nih posisinya, kayak gitu ya. Baru pulang kerja, mau masih ngantuk, masih belum move on sama tadi di jalan macet contohnya, kayak gitu ya. Tapi meluangkan, sebetulnya gini, Ustaz itu kurang suka dengan istilah meluangkan waktu untuk agama. Sangat nggak suka. Kenapa? Seolah-olah itu sisa loh. Betul nggak? Pertanyaannya gini loh, sederhana. Kita tuh mau diluangkan waktunya oleh Allah atau mau dispesialkan? Spesialkan. Ya. Kalau dapat tempat duduk nih, kita hadir ke satu pertemuan, terus ada tempat duduk tulisannya VIP yang ini reguler. Kira-kira mau yang mana? VIP. VIP. Nah, yang jadi problem itu gini, kita pengen dispesialkan oleh Allah, tapi kita nggak menspesialkan Allah. Gitu ya. Ibu Elin kapan baca Qur'annya? Nanti Ustadz ketika ada waktu luang, contohnya, gitu ya. Ibu Kokom kapan belajar baca Qur'annya? Nanti Ustadz ketika ada waktu lenggang gitu. Seolah-olah itu sisa. Ya. Makanya Ustadz tuh senantiasa katakan bukan mensisakan, tapi menspesialkan waktu. Maka Ustadz tuh punya motivasi gini. Spesialkan waktu untuk Allah agar Allah pun menspesialkanmu. Ya. Spesialkan waktu untuk Allah agar Allah pun menspesialkanmu dan mengangkat derajatmu di hadapan manusia yang lainnya. Ya. Maka begini, kalau kita menjadikan ibadah itu sebagai matahari dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadikan setiap aktivitas yang kita kerjakan itu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini misalkan bunda-bunda solihah ketika weekend berkumpul gitu ya, ngobrol sesuatu yang bermanfaat, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat. Karena di waktu yang bersamaan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, betul? Walaupun mungkin ngobrolnya tentang sesuatu ya, tentang misalkan olahraga, ngobrolnya tentang makanan, tapi di satu sisi kita meninggalkan maksiat, betul tidak? Tuh. Nah, maka dari itu, bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyeting sekali lagi. Kita harus men-setting kehidupan kita harus sesuai dengan misi penciptaan kita oleh Allah, yaitu untuk ibadah. Kenapa? Itu satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kayak gitu ya. Nah, maka Ustaz semalam itu nggak tahu kenapa gitu ya ingin menulis sesuatu ya yang di akhir tulisan tersebut yang Ustaz share di grup itu, untuk apa nyaman tapi kalau di jalan setan gitu. Betul nggak? Untuk apa? Walaupun sebetulnya nggak mungkin nyaman. Kalau ada di jalan setan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin nyaman seperti itu. Kenapa nggak mungkin nyaman? Karena gini, kita ini diciptakan, kakek moyang kita itu di surga, maka sifat-sifat yang ada dalam tubuh kita itu adalah sifat-sifat surgawi.
Maka karena yang ada dalam tubuh kita itu sifat-sifat surgawi, nggak cocok untuk melakukan satu kemaksiatan kepada Allah. Bisa dipahami? Akan menolak tubuh kita. Kecuali orang yang sudah terbiasa mengerjakannya. Ya, seperti itu. Nah, oke. Sahabat Al-Quran yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir Rabbir. ya, apa artinya? Ulaika, mereka itulah ala atas hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan, mengikuti kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah Islam. Ya, maka bunda-bunda sholihah, sebagaimana yang saya sampaikan di dalam tulisan ya, hidup itu bukan tentang aku bahagia atau tidak sih, aku senang atau tidak sih, tapi juga tentang apakah yang kukerjakan ini sesuai dengan perintah Allah ataukah tidak. Nah, maka mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, merekalah orang yang akan beruntung di dunia maupun akan beruntung di akhirat. Kenapa disebut beruntung di dunia maupun di akhirat? Karena mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dan selamat dari apa yang mereka takutkan. Ya. Jadi orang yang beruntung itu apa tadi? Mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, itu orang yang beruntung. Apa yang mereka harapkan? Surga. Dan selamat dari apa yang mereka takutkan. Apa itu? Neraka. Coba Ustaz mau tanya nih, bunda-bunda solihah biar semangat. Bunda-bunda solihah mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Surga. Aduh, masuk surganya ini masih kurang semangat ini. Seperti kayaknya ragu-ragu, nggak mau masuk surga ini. Coba, mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga. Serius, mau masuk surga? Serius, Ustadz. Siap menghadapi ujiannya? Insya Allah. Insya Allah. Mulai ragu, insya Allah. Ya, gitu ya. Siap menghadapi cobaannya? Insya Allah. Insya Allah itu bukan sesuatu yang berat gitu. Insya Allah, ya gitu ya. Harusnya yakin, insya Allah. Siap, kayak gitu ya. Karena bagaimana cara kita mendapatkan surga kalau tidak melalui satu cobaan? Ya, maka begini. Ada seorang manusia meminta bunga kepada Tuhannya. Kemudian Tuhannya turunkan hujan. Bisa dipahami, bunda-bunda solihah? Ada manusia meminta kepada Tuhannya bunga, kemudian Tuhannya menurunkan hujan. Apa artinya? Bunganya menyirami bunga supaya bunganya tumbuh terus buat manusia yang mau bunga. Justru bunga tersebutlah itulah manusia. Hujan itu adalah ujian cobaan. Dengan turunnya ujian dan cobaan tersebut yang menjadikan manusia akan terus bertumbuh menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Ya. Nah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang Mendapat petunjuk. gitu ya. Nah, kadang bunda-bunda salihah kita tuh menganggap untung dan rugi itu hanya tentang urusan uang. Oh, ini untung, ini rugi. Padahal untung dan rugi itu nggak sekedar uang. Untung dan rugi tentang apakah yang kita kerjakan, amalan yang kita kerjakan ini akan bernilai pahala ataukah tidak gitu. Ya, karena begini, Ustaz pernah ajarkan pembahasan dalam dalam kajian atau Ustaz lupa tentang dosa. Jadi intinya dalam kajian tersebut Ustaz menyampaikan gitu ya, bahwa dalam satu hadis Rasulullah itu mengatakan akan ada orang yang datang kepada Allah membawa pahala sholatnya, membawa pahala saumnya, membawa pahala zakatnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari semua amalan tersebut. Kenapa? Karena pahalanya sudah lenyap dimakan oleh berbagai macam rayap pahala. Ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan saya begini.
kalau kita hari ini melakukan ketaatan kepada Allah, tapi di waktu yang sama kita pun melakukan kemaksiatan, sama seperti mengisi ember yang kosong. Kalau embernya apa? Apa? Bukan ember yang kosong, mengisi ember yang bolong. Kira-kira kalau embernya bolong, kapan penuhnya benda-benda solihah? Nggak penuh-penuh, Ustaz. Hah? Nggak penuh-penuh. Nggak penuh-penuh. Ya, dalam beramal itu nggak sekedar kita fokus kepada amalnya, tapi harus kita juga meninggalkan setiap kemaksiatannya. Sehingga kebaikan yang kita lakukan tidak terhapuskan oleh kemaksiatan yang kita kerjakan juga. Ya. Nah, maka benda-benda solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kesimpulan dari ayat keempat dan juga ayat kelima ini? Seperti itu ya. Yang pertama, orang yang beriman tidak hanya gitu ya, gini, amalan-amalan yang harus kita lakukan biar lebih sederhana. Apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Ambil hikmahnya dari ayat keempat dan ayat kelima. Yang pertama, dalam beriman, dalam beramal, jangan pernah memilah-milah. Ingat, keimanan itu bukan sama seperti prasmanan. Kalau kita hadir ke prasmanan, apa yang kita suka kita ambil, yang kita tidak suka maka kita tinggalkan. Tapi dalam keimanan, suka nggak suka maka wajib untuk kita melaksanakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang harus kita lakukan gitu ya, adalah dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, jadi nggak sekedar kita itu mengajak kepada apa yang Allah perintahkan, tapi kita pun melarang manusia dari melakukan apa yang Allah larang. Makanya disebut menasehati, disebut apa dalam Islam? Dakwah. Dakwah, amal ma'ruf, nahi mungkar. Hmm. Nah, kalau perbuatan setan, amal mungkar, anil ma'ruf. Ada dalam Al-Quran. Jadi kalau amal seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, menjauhi yang buruk. Kalau setan itu mengajak kepada yang buruk, menjauhkan dari yang baik. Seperti itu. Nah, maka gitu ya, kita pun ketika menasihati nggak sekedar yuk kita sholat yuk kita zakat yuk kita puasa yuk, nggak sekedar itu. Tapi ketika melihat saudara kita dalam salah, kita tegur, namun dengan cara yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita dalam mempelajari Al-Quran, kayak gitu ya, nggak cukup hanya mempelajarinya atau mengimaninya, tapi harus dibarengi dengan mengamalkannya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kita hanya cukup percaya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil yang pernah Allah turunkan, ada kitab Zabur yang pernah Allah turunkan, tapi kita nggak boleh untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena masa untuk mengamalkan kitab-kitab sebelumnya sudah berakhir ketika datangnya Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan apa-apa yang terdapat di kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat kesimpulannya gitu ya, jadilah bagian dari hamba-hamba Allah yang beruntung. Yaitu apa? Mereka yang mau menerima petunjuk dari Allah. Ustadz sangat greget sekali. Kenapa kamu belum sholat? Kenapa kamu belum mau melaksanakan puasa? Kayak gitu ya. Jawabannya apa? Nanti saja kalau sudah mendapatkan hidayah. Padahal dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Ra'du, bunda-bunda soleha boleh nanti dibuka, Quran Surah Ar-Ra'du, juz 13, halaman kedua. Dalam Quran Surah Ar-Ra'dunya ya. Di situ ada satu ayat seperti ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai dia sendiri yang mau mengubah kondisinya. Maka yang membuat dia nggak mau taat kepada Allah itu bukan karena tidak mendapatkan hidayah, tidak, tapi dia yang memilih untuk menolak hidayah. Ya, padahal Allah itu baik banget loh. Ya, Allah itu baik banget kepada kita. Pernah nggak sih kita seperti mendapatkan nasihat dari postingan feed yang muncul di beranda kita, pernah? Atau tiba-tiba dapat perkataan dari saudara kita, dari sahabat kita gitu ya.
Ustadz bahkan seringkali mendapatkan nasihat dari orang yang akalnya belum sempurna, ya, dari anak Ustadz Zain gitu ya, dapat nasihat, Abah nggak boleh seperti itu gitu ya. Saya dengar, kenapa? Karena kadang nasihat itu bisa berasal dari siapapun. Nah, maka benar-benar saya yang Allah Subhanahu itulah hakikat dari yang namanya apa? Hidayah. Hidayah itu bukan tentang kita dapat atau tidak, tapi apakah kita mau menerima hidayah tersebut ataukah tidak. Tapi begini, Allah akan menegur kita dengan ujian. Ya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka Allah memberikan teguran kepada kita dengan bentuk ujian atau Ujian. cobaan. Tapi kalau cobaan dalam kehidupan dunia nggak cukup, maka Allah akan datangkan kita dengan kematian. Maka, kalau misalkan kita pernah melakukan kemaksiatan dulu, misalkan kita hari ini sedang diuji oleh Allah dengan cara yang berat gitu ya, maka itu bentuk dari kasih sayang Allah. Kenapa? Allah nggak mendatangkan lebih dahulu kematian kita. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Seperti itu benar-benar saya ya. Maka jadilah orang-orang yang nggak sekedar beruntung di dunia, tapi juga beruntung di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya silakan benar-benar Soleh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya boleh Ustadz? Boleh? Ya, Ustadz maaf tadi kan Ustadz menyinggung tentang kadang iman itu naik, kadang iman itu turun ya Ustadz ya. Terkadang kalau misalkan kalau saya suka ini loh Ustadz, jika dikasih nikmat itu terkadang kita ibadahnya kok rajin gitu ya, tapi jika dikasih ujian sama Allah tuh terkadang suka kok malas gitu loh melakukan ibadah gitu loh Ustadz. Maksudnya agak turun ibadah imannya kita itu untuk menyikapinya seperti apa ya Ustadz? Oke. Hanya itu sih. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Sama-sama. Pertama begini, kayak gitu ya. Itu sesuatu yang unik sebetulnya ketika sedang mendapatkan nikmat justru semakin rajin ibadahnya kayak gitu ya. Tapi ketika mendapatkan ujian berupa cobaan yang nggak kita sukai, semakin lalai ibadahnya. Karena kebanyakan orang itu mereka akan taat kepada Allah ketika diuji dengan sesuatu yang tidak disukai. Tapi ketika mendapatkan sesuatu yang mereka sukai, justru itu yang menjadikan dia semakin jauh kepada Allah. Maka insya Allah itu tanda Ibu Tika itu memang lebih layak diuji dengan sesuatu yang mengenakan. Kenapa? Lebih taatnya ketika apa? Ketika sedang diuji dengan kelebihan, bukan diuji dengan kekurangan. Kayak gitu. Karena begini, tahu nggak? Cara untuk mengukur kita itu lebih cocok diuji dengan kenikmatan atau diuji dengan sesuatu yang tidak nikmat itu caranya bagaimana? Tinggal kita lihat, kita lebih dekat kepada Allah ketika diberikan nikmat atau ketika diberikan cobaan. Kayak gitu. Nah, maka dalam mensikapi hal itu, ketika misalkan begini, Ustadz itu senantiasa memandang, ketika kita mendapatkan satu ujian yang tidak kita sukai, yang selalu Ustadz tanamkan kepada Ustadz dan juga keluarga kami itu, apa hikmah di balik ini semua? Kayak gitu ya. Apa hikmah di balik ini semua? Kenapa? Karena ayat Al-Quran sudah turun, tapi hikmah bisa kita ambil. Ya, pasti ada hikmah di balik setiap keputusan Allah. Pasti ada hikmah di balik setiap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada kita kecuali itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Betul? Sekali lagi, tidaklah Allah memberikan kepada kita satu ujian kecuali memang pertama kita layak untuk mendapatkan ujian tersebut, yang kedua gitu ya, ada hikmah di balik ujian tersebut. Nah, maka gitu ya, bagi seorang muslim itu kita harus punya pedoman untuk apa? Senantiasa ikhlas dan juga sabar menjalani setiap takdir yang Allah berikan. Dengan cara pandang gini kalau Ustaz. Bagaimana cara Ustaz menikmati yang namanya ujian? Maka Ustaz selalu bayangkan bahwa dengan kita sabar dan ikhlas tersebutlah, itulah yang menjadikan apa? Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Ya,
Makanya tadi saya sampaikan, orang yang muslim seringkali ketika sakaratul maut sakit, sedangkan orang kafir justru ringan. Kenapa? Balasan kebaikan bagi orang kafir Allah segerakan di dunia, agar nanti ketika di akhirat orang kafir itu bertanya, mana balasannya? Kata Allah bagaimana? Sudah kubalas semua itu di dunia. Sedangkan seorang muslim sesungguhnya gitu ya, balasan tersebut itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda-bunda Solihah? Iya, Assalamualaikum. Ustadz, saya mau bertanya. Boleh? Hmm, eh, bagaimana cara biar saat sholat itu bisa fokus? Karena saya tuh sering banget kalau lagi sholat itu pikirannya tuh sering melayang-layang gitu, Ustadz. Nggak bisa fokus. Itu gimana caranya ya, Ustadz ya? Supaya Eh, lebih fokus dan konsentrasinya lebih baik gitu. Oke, baik. Maka gitu ya, bagaimana caranya biar sholatnya fokus ya gitu. Begini, Ibu Elin. Eh, Ibu Elin sekarang tinggal di rumah sama siapa? Suami sama anak. Suami sama anak. Suka nggak anaknya dibiarkan main, terus kita sama suami sibuk main handphone? Ya, sering juga begitu. Saya juga begitu. Tapi kalau misalkan malam ini adalah malam terakhir anak kita, apa yang akan kita lakukan? Beribadah. Ya, malam ini adalah malam terakhir anak kita hidup. Besok kita akan kehilangan dia. Apa yang mau kita lakukan kepada anak kita? Menjaganya. Menjaganya itu apa lagi? Lebih dekat. Lebih dekat, apa lagi? Menyenangkannya, betul? Iya betul, menyenangkannya. Ya, mengelus-elusnya kayak gitu ya. Nah, maka itulah perasaan yang harus kita munculkan. Kenapa gitu ya? Kita itu suka kurang fokus ketika sholat karena kita merasa kita masih bisa melakukan sholat berikutnya. Tapi coba selalu bayangkan dalam setiap sholat, bagaimana kalau ini adalah sholat terakhir kita. Bagaimana kita akan menjalani setiap rakaat demi rakaatnya, setiap bacaan demi bacaannya. Ya, maka cara salah satu untuk menghadirkan khusyuk itu adalah memunculkan rasa khauf, rasa takut akan apa? Rasa takut akan kematian. Tadi misalkan gini, kalau ya anak kita mau misalkan besok nggak ada nih, ini malam terakhir, yang biasanya kita mungkin tersibukkan dengan dunia kita, kita akan fokus meninggalkan apa yang mengalihkan perhatian kita dari anak kita, betul? Karena apa? Besok sudah nggak ada kesempatan yang sama, betul tidak? Nah, jadi kenapa seringkali sholat kita itu nggak khusyuk? Karena kita menganggap ya udah nanti juga bisa sholat berikutnya, nanti juga bisa sholat berikutnya. Ustadz yakin deh, yang biasanya sholatnya buru-buru, bacanya kulhu lagi, kalau tahu itu sholat akhirnya tiba-tiba yang dibaca Al-Baqarah. Ya, ini bukan testimoni biasa. Ustadz mendapatkan ini dari pertama korban COVID yang kemarin hampir meninggal. Kalau mungkin Ustadz sebutkan namanya, Ibu Uci pun tahu karena sering hadir juga di majelis kelas hijrah. Beliau itu baru merasakan nangis ketika sholat itu ketika apa? Ketika sedang mengalami COVID corona. Yang serasa, Ustadz mungkin ini adalah sholat terakhir saya baru bisa nangis. Seumur hidup, Ustadz, saya lebih dari 60 tahun hidup, saya nggak pernah nangis ketika sholat. Ya? Nah, maka, gitu ya, selalu berpikir bahwa bagaimana kalau ini adalah amalan terakhir kita. Bagaimana kalau ini adalah persembahan terakhir kita. Kayak gitu. Coba, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda apa yang udah pernah umroh atau pernah haji ada? Rahma. Ada Ustadz. Kom. Ibu Rahma udah pernah umroh dan pernah haji, Ibu? Alhamdulillah udah Ustadz.
Ya, doakan Ustadz juga bisa berangkat nanti ya. Nah, amin. Amin. Nah, saya ingin bertanya, Ibu Rahma, ketika jalan di dekat Ka'bah, lantai Ka'bah itu, lantainya, marmernya itu dingin atau panas? Dingin, Ustadz. Dingin ya. Padahal secara logika, kalau kita misalkan di mana di Bandung itu kan ada masjid terkenal Al-Jabar ya. Itu kalau misalkan kita nginjek di siang hari, kayak nginjek di atas kompor, Bunda-Bunda Solihah. Panas banget. Kayak gitu ya. Tapi kenapa di Arab yang jauh berkali-kali lipat lebih panas dibandingkan Indonesia, tapi ketika kita injak marmernya di dingin. Itu berkat salah satu penemuan salah seorang profesor yang menemukan ada batu unik yang dia itu mampu menyerap panas. Sehingga sepanas terik apapun walaupun di kondisi gurun, tetap marmer tersebut itu ternyata dingin. Nah, Ustaz lupa namanya, kayak gitu ya. Tapi ketika mau dikasih cek, jadi dikasih cek nih, sebagai informasi gitu ya, di Arab Saudi itu ketika menghormati misalkan apa imam-imam sholat kayak gitu ya, imam Masjidil Haram, kemudian arsitektur itu nggak dikasih uang, tapi dikasihnya bentuknya cek, tinggal isi sendiri. Terus apa yang beliau katakan? Masa buat rumahnya Allah harus bayar kayak gitu? Maka terbayang nggak Bunda-Bunda Solihah kayak gitu? Terbayang nggak seberapa banyak orang yang melangkah di marmer tersebut? Bisa kita bayangkan seberapa besar pahala yang mengalir kepada orang yang sudah mewakafkan hasil karya arsitekturnya tersebut. Nah maka gitu ya, atau begini, Wardah Wardah ya, itu yang punyanya itu apa? Paragon ya, Paragon Group betul ya? Yang apa? Banyak orang berlomba-lomba pengen jadi PNS gitu ya, pekerja apa? PNS, pekerja apa? Lupa Ustaz istilahnya. Pokoknya pengen jadi Paragon Group aja, seperti itu. Nah, ketika ditanya dalam salah satu wawancaranya, Ibu memangnya nggak capek gitu, udah umur segini gitu ya, masih apa? Masih mengurusi pekerjaan, mengatur perusahaan, kayak gitu. Jawabannya apa? Lah, kenapa saya harus capek? Yang saya pikirkan itu adalah orang lain. Tahu Ibu Paragon? Yang punya Wardah gitu dan lain sebagainya yang sangat sangat mengapresiasi terhadap karyawan-karyawannya kayak gitu. Nah, maka begini, bunda-bunda salihah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jejak kebaikan apa yang nanti kita akan tebarkan? Jejak kebaikan apa yang nanti kita akan tinggalkan? Karena begini, kita sadar kalau kita hanya beramal sesuatu yang bisa kita kerjakan ketika hidup saja, gitu ya. Kalau kita meninggal selesai amalan tersebut, betul? Tapi kalau kita meninggalkan jejak kebaikan sebagaimana tadi seorang profesor arsitektur yang meninggalkan karyanya, ya gitu ya, yang meninggalkan karyanya di sekitar Ka'bah sehingga siapapun yang sedang beribadah di depan Ka'bah, walaupun seterik apapun cuacanya, marmer di bawah tetap terasa tujuh berapa banyak pahala yang dihasilkan. Nah maka kesimpulannya Ibu Elin yang dimaksud Allah, selalu bayangkan bagaimana kalau kayak gitu ya, ini adalah kesempatan terakhir kita. Karena insya Allah, kalau kita bayangkan itu adalah kesempatan terakhir kita, to the best. Kita akan selalu memikirkan bagaimana yang terbaik, betul? Betul. Tidak, kayak gitu ya. Kita akan selalu berpikir ini bagaimana kita dapat maksimal dalam melaksanakannya, dalam mengerjakannya seperti itu. Itu yang kami rasakan. Kami dalam bekerja, dalam apa? Yang selalu pikirkan apa? Bagaimana kalau ini kesempatan terakhir saya gitu. Bagaimana kalau baca Quran tadi itu adalah kesempatan terakhir saya? Ya. Bagaimana kalau hadir ke majelis ilmu malam ini itu adalah kesempatan saya gitu. Terakhir saya. Gini loh bunda-bunda solihah. Kita tuh jangan kalah sama anak-anak pang gitu. Anak-anak pang, bunda-bunda solihah ingin bertanya nih. Anak-anak pang nih, kalau ini kita kan masih sama ya. Kebanyakan di Jawa Barat gitu ya. Mendukung Persib contoh gitu ya. Ustadz mah nggak ikut-ikutan sebetulnya mah ya. Karena nggak terlalu suka juga dunia sepak bola. Dukung Persib gitu ya. Mereka itu datang sebelum acara, ketika acara, apa sesudah acara. Sebelum acara, jauh hari, bahkan nih, bayangkan,
dari Majalengka, ya, dari Majalengka ke Bandung itu kurang lebih ada 80 kilo. Ustadz pernah punya murid, dia yang jalan dari Majalengka ke Bandung hanya buat nonton pertandingan Persib. Makan satu dibagi 3. Padahal datang ke sana mendapatkan pahala atau tidak, Bunda Solihah? Tidak. Tidak gitu ya. Tapi sesemangat itu loh. Lah kita gitu ya. Ini hadir ke majelis ilmu dapat pahala, dapat ilmu, tapi kok semalas itu gitu. Masa kalah semangatnya sama mereka gitu. Ya. Solidaritasnya sangat bagus loh. Ini ada yang kelaparan, yuk kita punya uang berapa, kita rembukan, yuk kita makan bareng-bareng. Walaupun sedikit, yang penting kita makan bersama gitu. Itu seperti itu loh Bunda-Bunda Solihah. Lah masa kita gitu. Makanya begini, coba kita lihat apa namanya Korun. Tahu Korun benar-benar? Korun itu dalam mendakwahkan keburukan semangat dia. Padahal jaminannya apa? Neraka. Lah kita jaminannya surga kok selemah ini gitu loh. Semalas ini loh. Ustadz pusing Ustadz gitu ya. Ustadz pusing Ustadz belajarnya kayak gitu. Yang harus paksakan gitu. Masa udah diiming-imingin surga nggak mau sih Bunda-Bunda Solihah kayak gitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi Bunda-Bunda Solihah? Oke, mungkin sebagai kesimpulan. Dalam kitab hadis arba'in ada salah satu hadis bunyinya gini. Bunda-bunda Solihah mau tahu nggak ciri Islam kita itu sudah baik atau belum? Mau tahu? Dalam kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Paham ya? Insya Allah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kayak gitu. Itu. Jadi apa namanya ciri baiknya Islam seseorang itu adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jelas ya Bunda-Bunda Solihah? Apa artinya Ustadz? Apa itu? Kirain nggak perlu Jelas aja. coba Nah ini dia. Belum. Kita harus belajar hadis ini Ustadz. Oke, apa? Min husnil islamil mar'i, ciri tanda dari baiknya Islam seseorang adalah apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat baginya. Kayak gitu. Maksudnya gimana tuh Ustadz? Ya coba aja kita sekarang, nanti sebelum tidur, selepas kajian ini coba tulis dalam satu kertas. Kegiatan bermanfaat, kegiatan tidak bermanfaat. Coba hitung, lebih banyak kegiatan yang mana? Ya, ciri baik dari apa? Salah satu ciri baik dari Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Kayak gitu. Walaupun mungkin sesuatu tersebut sesuatu yang mubah. Kayak gitu. Misalkan apa? Main game. Bunda-bunda Solihah main game tidak? Main Main apa? Mobile Legend. Oh, Masya Allah gitu ya. Aku Boleh kadang nggak main, dakwah lah Ustadz. boleh nggak main game? Boleh, karena aku berdakwah. Aku bilang aja Kayak gitu. begadang nanti besok subuh Boleh. gitu. Tapi jangan sampai lupa akan waktunya. Kayak gitu ya. Ustadz juga main game. Saya suka game. Dari dulu Ustadz hiburan ketika mondong itu sepekan sekali main game. Bahkan kayaknya kalau misalkan main, Ibu Uci dan kawan-kawan lawan Ustadz seorang pun Ustadz bisa kalahin. Ini game tentang agama ya, iyalah Ustadz. Oh enggak. Game Game MOBA. apa itu? Game MOBA, Ibu. Game yang sama dengan Ibu main kan? Oh, Dota gitu. Bukan, Ustadz nggak pernah main Dota. Main game biasa, kayak gitu. Bukan game agama, bukan. Kayak gitu. Nanti coba, bahkan akunnya masih ada sampai sekarang. Tapi begini, semakin bertambahnya kesibukan, saya selalu punya win. Bertambahnya kesibukan, sekarang kadang buka game itu sepekan sekali. Itu juga ketika apa ya, kan kita juga ada perlu waktu rehat ya Bunda-Bunda Solihah ya. Mungkin ada yang rehatnya sama jajan, betul? Ada yang rehatnya sama shopping gitu ya. Ngelihat baju-baju baru tuh udah seger gitu ya, walaupun nggak tahu beli atau enggaknya, udah seger pokoknya mau lihat yang kayak gitu ya. Ya nggak masalah, tapi jangan sampai menguras sebagian besar waktu yang kita miliki. Seperti itu ya.
Benar-benar salihah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita misalkan gini, coba Ibu Uci tanya ke Pak Nasar. Di Arab Saudi catur itu haram loh. Oh ya. Coba tanya ke Pak Nasar. Di Arab Saudi catur itu haram. Kenapa? Orang yang suka main catur tuh suka lupa waktu gitu. Tapi boleh nggak Oh. sih kita main catur? Boleh-boleh saja sebetulnya, asalkan jangan sampai lupa terhadap Gitu. gitu, ya. Nah, maka dari itu ya benar-benar solihah. Coba kita sejenak gitu merefleksikan diri gitu ya. Kita tuh ngerasa nggak sih kehidupan kita tuh secepat itu gitu loh. Kerasa nggak sih pagi-pagi nyiapin ini, nyiapin itu gitu ya, tiba-tiba malam tidur lagi, besok gitu lagi, betul nggak? Ada Benar. nggak sih kita nge-break itu semua sesaat? Coba deh benar-benar saudara, kita pun kadang butuh waktu sendiri. Ya, coba bunda-bunda soleh, Ustaz sangat rekomendasikan ya. Weekend sekarang, pergi nggak usah barengan, silakan pergi ke ini, tadabur alam, bawa secari kertas, kemudian apa? Tuliskan apa yang mau kita perbaiki dalam kehidupan kita. Ya, merenung gitu. Merenung kira-kira apa ya? Nggak usah bawa teman, kita fokus sendiri. Apa ya yang mau kita perbaiki nih dalam kehidupan? Apa yang mau kita apa yang mau kita benahi dalam kehidupan kita gitu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, boleh barangkali mau ada satu pertanyaan lagi benar-benar Salihah. Aku Jelas? sudah tidak, Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Kalau Alhamdulillah. gitu ya, tadi sudah mungkin dicatat ya, catatan-catatan dalam kajiannya gitu ya. Benar-benar soleh, yuk kita niatkan gitu ya. Kita luangkan gitu ya. Bukan luangkan, kita spesialkan waktu-waktu kita itu untuk Al-Quran. Jadi kita komitmenkan, kayak gitu, kita komitmenkan. Untuk apa? Untuk senantiasa punya waktu yang spesial untuk Al-Quran. Agar apa? Agar menjadikan kita itu, ketika kita menspesialkan Al-Quran, maka kita pun akan dispesialkan oleh Al-Quran. Kan ada rumus ya, kalau kita mau dibuat apa? Kalau kita mau orang lain berbuat baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita pun berbuat baik kepada Baik, orang mereka. lain. Macam mana gitu? Bagaimana kita mau mendapatkan kebaikan dari orang lain, sedangkan kita melakukan keburukan kepada orang lain seperti. Nah, maka benar-benar soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, jangan pernah lepaskan doa agar apa? Agar kita senantiasa diistiqomahkan di dalam ketaatan. Karena kita nggak ada yang tahu ya, ke depan itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu seperti apa. Maka ya Allah, apapun boleh engkau ambil dalam hidupku, kecuali apa? Ketaatan dan juga keistiqomahan. Ya, kenapa? Itulah harta yang paling berharga, bekal terbaik untuk kita pulang ke kampung akhirat. Saya doakan semoga bunda-bunda salihah senantiasa diberikan apa? Diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan. Doanya waktu itu Ustadz pernah ajaran yang Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri itu ya Ustadz. Ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Sebetulnya nanti ada bunda-bunda salihah, Ustaz rekomendasikan beli namanya buku Al-Maksurat, harganya 3.000. 3.000 nggak sampai 5.000 kayak gitu ya. Bahkan 1.000 bunda-bunda solihah. Al-Maksurat karya Imam Hasan Al-Banna. Itu dibaca setiap pagi dan juga setiap petang. Ustadz, saya males ininya apa namanya? Males belinya kayak gitu ya. Maka gimana? Buka di online Googling. pun ada, Boxing saja. di Googling Terus pun ada gitu ya. Itu zikir pagi petang Ustadz. Rekomendasikan beli. Nah, zikir pagi dan petang. Nah, gitu. Itu dibaca setiap pagi dan juga petang. Kenapa? Salah satunya adalah meminta dihindarkan dari apa? Meminta dihindarkan dari ketidakistiqomahan dalam iman, minta dihindarkan dari yang namanya malas, gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu benar-benar solehah ya. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mungkin mau saran Ibu Uci, kemarin itu saya udah coba untuk masuk ke YouTube-nya, ternyata belum bisa disambungkan untuk live streaming gitu. Saya juga kurang paham, jadi
Oh. rekamannya itu masih ada di Zoom. Ibu Uci ngupload kayak gitu ya di Zoom-nya seperti itu. Kalau saran saya, kalau yang Oh. Ibu share itu udah dimasukkan ke YouTube ya. Oh, udah, Nah, Ustaz. itu kalau saran saya bikin playlist Ibu. Playlist ya kajian ini kemudian apa? Sehingga nanti dicantumkan di apa? Kalau di grup itu ada info grup atau apa namanya? Progres itu. Kan Heeh. di situ. Jadi Oh. rekaman-rekamannya itu nggak kececer kemana-mana, ada di satu folder, ketika klik sudah masuk ke playlistnya seperti itu. Oh, oke. Sudah masuk, aku bikinin playlist. Jadi kajian bulanan playlist sendiri, terus yang tadabur playlist sendiri. Jadi itu langsung di-share playlistnya berarti ya Ustadz ya? Ya, di deskripsi grup Oh. sendiri kalau ini nanti ada di sana kayak gitu. Adapun untuk catatan bisa di grupnya gitu, agar mungkin lebih memudahkan seperti itu. Oh iya, baik-baik. Nanti aku share di itu aja ya, di profile grup ya, gengs. Semangat bunda-bunda salihah ya. Selepas ini yuk, tadi muhasabah diri gitu ya, tulis gitu, apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan gitu ya, agar menjadikan kita semakin hari semakin baik. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Makasih ya, benar-benar Ustaz. salihah. Sehat-sehat Makasih semua. Ustaz. Makasih. Apa? Semoga